Aku telah bekerja selama hampir 6 tahun di bagian akuntansi, dan juga masih menempuh kuliah semester 4 di sebuah PTS ternama di Surabaya. Aku selalu mengendarai motor bututku kemanapun aku pergi, baik itu ke kantor maupun aku ke kampus. Pada suatu hari, waktu itu Jumat pagi, aku akan berangkat senam di kantor. Aku mengendarai motorku dengan agak tergesa-gesa, maklum sudah agak terlambat. Sesampainya di Jalan Ahmad Yani, aku terperanjat hebat karena ada mobil yang memotong di depanku. Tanpa dapat aku kuasai, akhirnya aku pun menabraknya dan terjatuh dengan luka yang lumayan parah. Kemudian aku pingsan. Aku sadar saat aku sudah di rumah sakit Al. Di dekat kawasan itu, aku membuka mataku pelan-pelan. Dan seorang cewek cantik sudah tersenyum kepadaku. "Mas, maafkan saya," dia mengucapkan kata dengan penuh pesona. "Enggak apa-apa," kataku lirih. "Nama saya Rina," kata cewek itu. "Saya Dimas," jawabku singkat. Kami pun ngobrol ke sana kemari. Aku sudah agak enakan dengan kehadirannya. Aku bersemangat sekali untuk segera sembuh. Sejak peristiwa itu, aku dirawatnya hingga aku pulang. Kedua orang tuanya pun selalu menjengukku tiap sore hari. Maklumlah, aku anak perantauan yang jauh dari keluarga. Setelah seminggu dirawat, aku diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Semua biaya ditanggung oleh keluarga Rina, termasuk motorku yang rusak. Aku diberi motor baru sebagai gantinya, dengan harapan aku akan lebih baik. Aku selalu dianggap sebagai keluarga Rina, sampai aku diminta tinggal di rumahnya. Aku pun sangat berterima kasih, sebab akan banyak mengurangi biayaku. Rina di rumah itu adalah anak tunggal dan selalu dimanja. Setelah hampir 6 bulan aku tinggal, aku mulai merasakan bahwa Rina mulai menyukaiku. Memang sih, usia kami tidak jauh terpaut. Aku masih 24 tahun, sedangkan Rina 20 tahun. Rina kuliah pagi di PTN semester 4 juga. Rina adalah cewek yang sangat cantik, dengan bentuk tubuh yang sangat seksi, sehingga banyak cowok yang ingin jadi kekasihnya. Singkat cerita, pada hari Jumat sore aku ditelepon ke kantor untuk segera pulang sore, karena ayah dan ibunya akan ke Jakarta. Aku segera pulang setelah jam 2:30 siang. Sesampainya di rumah, aku mendapati rumah dalam keadaan sepi. Aku pencet bel dan Rina hanya berteriak dari dalam bahwa pintu tidak dikunci. Aku masuk ke kamarku di atas. Aku yakin orang tua Rina sudah berangkat. Aku pun mandi dan bermaksud istirahat. Akan tetapi dari bawah Rina berteriak, "Mas, sudah saya bikinkan kopi krim di meja belajarku," teriak Rina. Ya, aku turun dan mengetuk kamar Rina. "Masuk saja, tidak dikunci, aku lagi mandi," jawab Rina. Dadaku berdebar kencang ketika aku lihat di sudut ruangan ada bayangan bodi mulus Rina yang seksi itu diguyur air. Dan hanya terhalang partisi plastik tipis, seperti di hotel-hotel. Aku duduk di meja belajar Rina dan menikmati kopi buatannya. "Mas, udah mandi belum?" tanya Rina. "Udah, emang kenapa?" tanyaku balik. "Mau mandi lagi?" kata Rina. "Enggak," jawabku singkat. Aku membuka majalah di meja Rina ketika tiba-tiba Rina berteriak, "Mas, tolong ada kecoak." Dengan tanpa pikir panjang, aku melompat ke kamar mandi itu. Jantungku berdegup kencang ketika aku melihat Rina hanya tertutup daster kecil jauh di atas lutut. "Kecoaknya udah pergi," Rina berkata sambil tersenyum. Aku terdiam dan terpana. Rina tidak merasa malu sedikit pun, dia malah menyemprotkan shower yang dia pegang ke arahku. Aku pun basah kuyup, kami pun bercanda. Aku ambil shower kloset dengan tak kalah cerdik. Aku menyemprot bagian tubuh Rina yang aku rasa bikin geli. Rina menggeliat-geliat ketika air itu menyemprot ke payudaranya, seolah ia menikmatinya.
Aku kaget ternyata Rina tidak mengenakan BH. Aku semakin turun dan melihat Rina juga tidak mengenakan celana dalam. Darah laki-lakiku memuncak. Tanpa kami sadari kami pun berpelukan, dan aku mencium serta mengulum bibir Rina yang merah dan seksi itu. Rina sangat menikmatinya. Tanganku pun mulai meraba daerah sensitif Rina. Rina semakin menggeliat-geliat dan daster kecil itu pun luruh ke lantai kamar mandi. Aku sangat terpesona melihat bodi mulus Rina tanpa sehelai benang pun. Rina semakin menantang, aku pun mulai mencumbuinya. Kami kelelahan, dia memejamkan matanya sembari memelukku erat. Kami pun lalu tertidur bersama di kamar Rina. Setelah bangun, kami pun melakukan lagi. Setelah itu Rina melangkah ke kamar mandi, aku mengikutinya dari belakang. Mas, aku lapar, kata Rina. Aku juga, jawabku sambil kucum bibir Rina. Rina mengenakan pakaian seperti saat mandi tadi, tanpa BH dan celana dalam. Aku membalut tubuhku dengan handuk. Kami melangkah ke dapur untuk masak. Kami bercanda dan tanpa kami sadari kami pun mengulangi lagi permainan itu. Rina tersenyum puas. Kami melanjutkan lagi masak dan makan malam. Mulai saat itu setiap pagi anuku menegang. Aku turun dan melakukan perbuatan itu dengan Rina, ya hampir setiap pagi. Kami sangat menikmatinya dan aku bicara kepada orang tua Rina untuk meminangnya. Mereka pun setuju. Kami sangat bahagia dan semakin gilaan melakukan perbuatan mesum tersebut tanpa kenal waktu dan ruang.